Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Dalam Pentakosta ketiga ada Mazmur 91 ayat 14. Kami persilakan. Salam semuanya. Kita akan mulai ibadah pertama ini dengan perkataan Pentakosta ketiga secara sama-sama ya. 3, 2, 1. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Yesus Kristus. 2. Pentakosta ketiga akan melibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Kita mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi berdosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari cerah ini ya Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan ibadah pertama ini, biar kiranya hadirat-Mu yang kudus, pengurapan Tuhan, perkenan atas ibadah pertama ya Tuhan. Roh Kudus ambil alih dari awal ke tengah akhir dari ibadah pertama ini, biar kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih. Bungkus kami semua dalam-Mu yang kudus dan berkuasa. Tuhan kami berdoa secara khusus Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, berbicara ibadah pertama ini yaitu Bapak Pendeta Bobby ya Tuhan. Kami berkat secara khusus, berkat pengurapan terus hamba-Mu ya Tuhan, nyatakan kehendak hati-Mu pada hamba-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan dalam semua kehendak-Mu yang Kau nyatakan, dan kami boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu yang kudus ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi WL Singer, tim musik Tuhan, guru-guru sekolah minggu, semua pekerja-pekerja yang bertugas dalam pelayanan pada pertama ini Tuhan. Kau berkati biar Roh Kudus berkuasa. Kami melakukan semua dalam melayani pekerjaan dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan, menyukakan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Secara khusus kami juga mau berdoa saat ini Tuhan bagi gembala pembina kami ya Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Onyoto Rahayu sama wakil-wakilnya Bapak Pendeta Wisasra, gembala kami tempatin Bapak Pendeta Daniel Sudarmo sama wakilnya Bapak Pendeta Wisasra. Berkati hamba-Mu, berkati keluarganya Tuhan, berkati pelayan-pelayanannya, berkati kesehatan mereka selalu. Terima kasih. Dan berdoa Tuhan untuk semua kami yang hadir daripada pertama Tuhan, cuma dia Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan. Roh Kudus berkuasa, biarlah Tuhan semua roh-Mu yang kudus ini Tuhan, roh lapar haus akan firman-Mu Tuhan, roh yang sungguh-sungguh mau menyenangkan menyukakan hati-Mu Tuhan, menguasai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi orang patah kasih keramu. Kami berdoa bagi umat-Mu ya Tuhan, bangsa Israel, bangsa kalian Israel Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, berkati umat-Mu ya Tuhan, berkati biar hujan bertobat dan hujan keselamatan atas bangsa Israel, bangsa kalian Israel Tuhan. Diberkati Yerusalem, kota kudus, kota-Mu yang Tuhan, berkati airnya, udara, tanah, kota yang berkati ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan bangsa Israel, bangsa kalian Israel ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan, baik itu Tuhan Presiden Prabowo atau Gibran, menteri-menteri kabinetnya, Tuhan pemerintahnya tertinggal terhadap Tuhan. Berkati biar roh takut Tuhan terus menguasai mereka Tuhan. Berkati keamanan bersih, berkati abrinya TNI Polri, berkati biar bangsa Yesus ada tahan Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bisa mengasal. Haleluya. Amin. Mari kita berkatakan Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang hidup dalam lindungan yang mati dan mengalah dalam nawa yang Maha Kuasa akan berkata pada Tuhan,
tempat perlindunganku dan pertahananku, Allah yang kau percayai. Sungguh dialah yang akan lepaskan kau dari jerat mata buruk dan sampai musuh. Dengan tepatnya dia akan melindungi kau. Di bahasanya aku akan melindungi setiap dia yang merisau akan tiada. Engkau tak usah takut pada kerajaan malam, tertanam memang di batu siang dan penyaksian di dalam malam. Tetapi yang keluar yang mampu tetap. Walau basimu dan 10.000 sudah kamu, tapi itu tidak akan menimpa. Apa yang kau terjadi? Ini namanya pembahasan dan orang pasti. Sebab Tuhan dialah tempat perlindunganmu yang mati kata kamu buat. Tuhan, malapetaka tidak akan mendekat kamu dan ular tidak akan mendekat pada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diciptakan padamu untuk menjaga kau segala jalan. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlampau depan. Sehingga orang tenuh akan kau langkai. Kau akan menginjak anak singa belakang. Sungguh, hatinya melekat padaku, maka aku akan bukan. Aku mendenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia suruh padaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia bersama. Aku membukannya dan memuliakan. Dengan tangan mulut akan kukenyang dia. Dan akan terjadi padanya keselamatan dari Tuhan. Amin. Persilakan duduk kembali. Kita akan melihat warta sepekan. Mempersiapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang kagum akan karya Tuhan. Amin. Karena Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Apapun keadaan kita, baik itu kita sedang susah ataukah senang,
Tuhan tidak pernah mengingatkan saudara dalam salah. Amin.
sumber segalanya bagi kami Tuhan. Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah melihat kesalahan kami Tuhan. Tapi Engkau selalu mengasihi orang-orang yang mengandalkan Engkau. Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau lebih lagi Tuhan
Kami mau lebih lagi mengucap syukur dan berterima kasih padamu Tuhan, karena Engkau selalu ada, bahkan setiap saat selalu ada di dalam hidup kami Tuhan, yang siap untuk bersorak-sorai, menari-nari buat Tuhan. Sama-sama saya katakan, sekali lagi katakan, Wuh!
Tuhan Yesus terlalu baik. Siapa kita, saudara? Kita ini adalah orang-orang yang tidak ada nilainya, tapi karena kebaikan Tuhan, tapi karena kasih Tuhan, kita boleh berada di tempat ini. Kita mendapat bagian yang terbaik dari Tuhan. Amin. Sebelum kita lanjut untuk bersorak-sorai, kita memberikan persembahan pertama. Allah Bapa, kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-berkat yang Kau berikan pada kami, Tuhan. Kalau tiba saatnya kami memberikan persembahan keberkahan setiap tangan-tangan yang telah memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berdoa. Haleluya. Amin. Seperti yang kita, amin. Kurang semangat. Tidak ada Allah yang kuat selain Allah kita. Tuhan Yesus. Amin. Lagi. Dia kuat,
saya persilakan petugas persembahan.
Tuhan Allah Israel, Tuhan semesta alam, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah di dalam Roh Kudus ketiganya yang esa, yang kami puji, kami sembah, yang kami percaya. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini kami boleh ada dalam baik-Mu. Kami sudah memuji-muji dan menyembah Engkau. Kami percaya pujian penyembahan kami seperti bau dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bapa, tolonglah kasihani kami. Berfirmanlah kepada kami sekarang. Roh Kudus, mari Roh Kudus Engkau berbicara. Ajar kami, diri kami, tegur kami. Dan oleh kebenaran firman-Mu, kami siap mendengar. Kami siap mempercayai dan melakukannya dalam hidup kami. Sebab oleh firman-Mu itulah kami dipulihkan, kami diberkati, kami dikuatkan, kami disembuhkan. Haleluya. Yang percaya dan siap menerima firman Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk, terima kasih. Saya minta tolong yang di belakang-belakang ke depan yuk. Cuma sedikit depan. Kalau nonton bola maunya paling depan kan? Nah, ini bukan nonton bola. Ini nonton raja di atas segala raja yang berbicara. Ayo, aku sekali lagi minta nih. Ayo ke depan dong. Satu kali lagi aku minta, ayo ke depan. Ayo, supaya diberkati. Oh dingin ya? Sebelah sini pasti. Oke, haleluya. Saudara, saya mau berbicara pagi hari ini yaitu tentang berani mempercayai firman-Nya. Ya. Sebenarnya firman ini harus khotbah banyak orang, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, seluruh malaikat di surga berlaksa-laksa yang tidak terhitung itu bersorak-sorak. Amin. Jadi saya berkhotbah semalam, walaupun cuma sedikit orang. Temanya berani mempercayai firman-Nya. Ya, berani mempercayai firman-Nya. Kalau Roma 10 ayat 1 dan 2, 3 coba ditayangkan. Roma 10 ayat 1, 2 dan 3. Haleluya. Enggak cepat. Roma 10 ayat 1, 2 dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Katakan amin. Amin. Ini konteksnya Rasul Paulus ini berdoa. Ya. Ayat 1 lagi. Berdoa yaitu keinginan hatinya Rasul Paulus itu supaya kita semua itu diselamatkan. Mereka diselamatkan. Mereka itu siapa? Orang-orang percaya. Nah, tetapi mereka itu gak mengerti kebenarannya Allah, kebenarannya sendiri. Memang mereka giat mencari Allah, beribadah, melayani, iya kan? Tetapi mereka tidak mengenal kebenaran Allah yang sebenarnya. Melainkan mereka itu berdiri hidup di atas kebenarannya sendiri. Makanya kan kita realita, kita lihat banyak orang-orang percaya mengalami hal-hal yang buruk dan tidak berdaya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Di situasi krisis ekonomi kena krisis. Kalau masalah kekayaan harta, orang nggak kenal Tuhan, orang Cina banyak konglomerat kaya. Kalau bersama Tuhan itu bukan soal kaya, tetapi ada berkat pemeliharaan Allah, ada jaminan keselamatan di surga, ada damai sejahtera sukacita surgawi. Banyak orang kaya tapi nggak bahagia, hidup seperti di neraka banyak. Nah,
Banyak hamba-hamba Tuhan sakit, saudara-saudara, sakit kanker, sakit stroke, sakit apa lagi? Gagal ginjal, komplikasi, tidak berdaya. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan demi namaku, demi nama Yesus Kristus. Mereka menumpangkan tangan pada orang sakit menjadi sembuh. Amin. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Sejak kita percaya kepada Yesus Kristus, kita sah saat itu juga kita menjadi anak-anak Allah. Kalau menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang punya kuasa, saudara. Ujilah setiap roh, dari buahnya lah kamu dapat melihat. Saudara mau melihat roh yang ada di dalam saya, lihat buahnya. Kemarin di Jayapura demonstrasi doa, seorang mama buta. Saya tutup, udah terlanjur. Siapa yang sakit maju doain. Ada 40 orang maju doain, 40-50 orang. Kenapa sakit lambung? Doain sembuh. Kenapa sakit kepala? Doain sembuh. Suruh duduk. Kenapa mama saya buta? Saya deg-degan. Ini gimana nih buta? Kalau nggak sembuh gimana ya? Tapi ada roh keberanian. Saya tutup mata. Dalam nama Yesus, roh jahat yang membuat mama matanya buta, keluar. Lihat sekarang. Lihat mama. Mama senyum. Lihat bayang-bayang. Sekali lagi. Aku perintahkan dia, dengar dalam nama Yesus, melihat. Langsung melihat, saudara. Yang satunya teriak-teriak, Bapak, pastor, saya sudah mendengar, belum didoain. Amin. Saudara mau melihat roh yang ada dalam saya, lihat buahnya, kata firman Allah. Amin. Waktu mamanya Pastor Andi sakit parah, lagi persekutuan keluarga besar, kok doain. Saya biasanya, Pak Andi, aku biasanya doain orang tak sembuh. Tapi gimana mamanya Pak Andi ini udah umur 83. Kata dokter kalau sembuh lumpuh total. Napasnya lagi megah-megah. Langsung Roh Kudus bicara. Katakan, hanya tangannya Pastor Andi, tumpangkan tangan. Aku ambil mamanya langsung. Aku bebaskan dari penderitaan. Saya doa. Tanganmu angkat di dalam nama Yesus. Tangan Pastor Andi diurapi Tuhan. Ketika menumpangkan tangan pada mamanya dibebaskan dari penderitaan. Amin. Datang ke rumah sakit Pastor Andi, nggak mau dia doa seperti itu. Dia pengen mamanya hidup lebih panjang umur. Tapi lihat mamanya kasihan, megap-megap napasnya. Dia akhirnya tumpangin tangan dengan berat. Dalam nama Yesus dia berdoa. Pastor Andi kesaksian di tempat penghiburan kematian di Surabaya. Habis tumpang tangan, nggak ada 5 menit mamanya balik Tuhan. Amin. Itu seorang hamba Tuhan. Itu abdi Allah. Gak zaman sekarang kalau kita sebagai orang percaya, apalagi hamba-hamba Tuhan, tidak mempunyai kuasa dan otoritas. Gak zaman. Tanda tanya itu, saudara. Saya kok bahasa keras, saudara. Makanya kemarin di pesta pernikahan pendeta, kemarin di Purwokerto, banyak pendeta-pendeta kan saya kenal. Banyak yang minta suruh melayani. Kok bahasa keras, tapi mereka suka. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kita jangan hidup itu membangun kebenaran kita sendiri. Jangan. Gak ada mujizat, gak ada berkat Tuhan, tidak ada kuasa otoritas, kemuliaan Tuhan tidak dinyatakan dalam kehidupan kita. Harus kebenaran Allah. Rasul Paulus juga menghadapi si pengkritik, si pengejek. Saya juga menghadapi. Katanya, Pak Bobi, kok nanti kalau tidak sembuh, kalau bersaudara bertobat, tidak disembuhkan Tuhan, saya tanggung penyakitnya. Mau menggantikan Tuhan Yesus, saya dikritikin. Iya kan? Di sini juga ada kritik seperti itu. Saya kasih tahu. Firman Tuhan berkata begini. Barang siapa yang menyakiti kamu, bukankah orang itu menyakiti aku lebih dulu?
Kalau Tuhan Yesus yang hidup di dalam bait Allah ini, ketika ada orang nyakiti saya, yang disakiti Tuhan Yesus, bukan saya, bukan manusiawi saya, bukan insani saya, bukan. Kalau saya yang tersinggung, kalau saya yang marah, kalau saya yang sakit hati, berarti manusiawi saya, insani saya, kedagingan saya yang menonjol, yang memimpin dalam kehidupan saya. Ini yang menjadi masalah. Gak ada mujizat, tidak ada kuasa. Manusiawi kita nih, Bobby, aku. Sombong jadi. Tersinggung, marah, arogan. Iya kan? Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa yang menyakiti kamu, bukankah orang itu menyakiti aku lebih dulu? Berarti Yesus yang disakiti, Yesus yang di dalamku, Yesus yang di hatiku, yang di bait Allah ini, saudara. Amin. Makanya ketika aku berdoa, Tuhan Yesus, waktu 40 orang itu, dan saya sering berdoa, saya berlutut sampai jidatnya diubin, Tuhan, ampuni mereka, berikan penyakitnya kepadaku, Tuhan, sembuhkan mereka. Nangis saya, saudara bukan, istri bukan, ponakan bukan, berikan penyakitnya kepadaku, Tuhan. Ada jantung, sakit jantung, ada yang buta, ada yang tuli, ada yang kanker. Siapa yang mau tanggung penyakit itu, saudara? Nangis, saudara saya. Ketika saya berani berdoa seperti itu, yang tanggung penyakit mereka, yang mengampuni mereka, Tuhan Yesus yang di dalam saya. Bukan saya, saudara-saudara. Makanya jangan jadi si pengkritik. Pak Bobby mau seperti Tuhan Yesus, mengambil mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Enggak, saudara. Barang siapa yang menyakiti kamu, bukankah orang itu menyakiti aku lebih dulu, kata Tuhan Yesus. Betul enggak? Nah, kalau Yesus yang hidup di dalamku, ketika aku berdoa, Tuhan ampuni mereka, sembuhkan mereka, berikan penyakitnya kepadaku, Tuhan Yesus yang tanggung. Semua sudah selesai di kayu salib, Tuhan Yesus bilang. Iya kan? Bukan saya yang tanggung, bukan. Makanya kalau orang itu harus tahu kebenaran Allah, jangan kebenarannya sendiri. Akhirnya orang dikritik, akhirnya gak suka sama hamba Tuhan itu, benci, dikritikin. Tuhan mendengarkan doa orang yang hidupnya benar. Orang mendengarkan orang yang hidupnya soleh. Kalau dikritikin, disalahin, giliran dia berdoa, dia sakit, gak bakal sembuh. Saya jamin. Jadi kita harus rendah hati, saudara. Abdi Allah itu, saudara, saya kasih tahu nih, abdi Allah ya. Nabi Elia kan sudah baca kan? Nabi Elia itu pakai baju dari kulit binatang. Jangan nanti orang lagi dikritiki, itu kan zaman dulu. Ya artinya sekarang kita pakai kemeja seperti begitu, ya udah. Tapi lihat, Nabi Elia itu hatinya bersih, hatinya tulus, suci dan murni. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang dia lakukan. Panggil itu 400 nabi-nabi itu, tantang dia untuk mempersembahkan korban bakaran. Panggil yang datang bisa berdoa mendatangkan api dari langit, itulah Allah. Tantang 400 nabi itu. Nabi Elia berani tantang, saudara. Dia taat kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hatinya gak mau motivasi, nanti supaya aku terkenal ya. Enggak. Dia cuma taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia lakukan. Bajunya sederhana dari kulit binatang. Itu menggambarkan kesederhanaan. Seorang abdi Allah, saudara-saudara, saya sudah pelajari firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu. Udah mungkin 20 kali khatam saya lebih. Saya nggak pernah baca-baca apa lagi.
Seorang abdi Allah, saudara-saudara, hidupnya harus rendah hati, penuh kasih, tidak boleh bertengkar, hatinya tulus, suci. Iya kan? Nah, kalau sebagai abdi Allah banyak motivasinya, supaya terkenal, supaya GM, banyak undang. Kalau pelayanan minta di gereja yang besar, gimana mau berkenan di hadapan Tuhan? Beli jam tangan 700 juta. Nanti saya ngomong gini tersinggung. What is it for? Buat apa beli jam 700 juta? 800 juta. Coba saya tanya, buat apa? Coba. Papa mama saya pengusaha besar, Pak Pendeta Bobby. Saya lahir udah kaya. Mama papa saya punya ratusan miliar, triliunan. It's okay, it's okay. Tapi setelah kamu dipanggil Tuhan untuk menjadi abdi Allah, firman Tuhan berkata hidupnya harus sederhana. Bahkan Tuhan berbicara, berfirman, asal ada makanan dan pakaian padamu, cukuplah. Supaya apa, saudara? Hatinya hanya fokus kepada Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, Tuhan semesta alam, Tuhan Israel. Harus sederhana, disesuaikanlah. Ya udahlah, pakai jam yang itulah, yang 5 juta, 10 juta, oke lah. Udahlah, pakai Innova udah cukup lah. Iya kan? Ngapain pakai berlian 20 miliar? Coba beli jam 700 juta buat apa, saudara? Oh bagus, ini bermerek. Saya bangga pakainya. Ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Barang siapa mencintai dunia, maka kasih orang itu kepada Bapa tidak ada. Harus radikal sama Tuhan. Kalau mau tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, tidak terjamah penyakit, punya kuasa dan otoritas. Amin. Saya doain orang sakit TBC, flu burung gak terhitung, saudara. Saya tetap sehat. Orang penyakit flu burung pernah saya peluk. Saya diam 1 kamar 1 jam. I'm okay. Gula darah saya diperiksa 474 kemarin di Surabaya. Waktu peristiwa mamanya Pak Andi meninggal. I'm okay. Saya makan durian, makan sate kambing, okay. Sementara saudara saya ada yang dokter, sementara istri saya, saudara-saudara bilang, jangan mencobai Tuhan. Firman Tuhan berkata semuanya baik, boleh kamu makan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita di Amsal, makanan lezat seperti menaruh pisau di leher. Artinya jangan serakah, jangan rakus. Saya ditraktir Pak Budi makan durian mulu saking. 1 buah 1.400.000. Duriannya enak banget. Belum pernah saya makan. Jangan makan banyak-banyak. Gula lo tinggi, jangan makan banyak-banyak. Saya bilang, ini menikmati kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan kok. Saya makan sampai 7. Ibu ibadah ya? Ada tuh. Saya kemarin kerja makan sate kambing 3 hari berturut-turut, tiap hari 15 tusuk, 10 tusuk, 10 tusuk. I'm okay. Tapi kan gak tiap hari. Kemarin aja begitu loh. Terus olahraga. Iya kan? Berdoa dalam nama Yesus semuanya baik, kata firman Allah. Apa yang kamu katakan itu akan terjadi dan terjadi bagimu. Itu Tuhan Yesus ya yang ngomong. Coba Markus 11 ayat 22, 23, 24. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Percayalah kepada Allah. Katakanlah kepada gunung itu supaya beranjak dan tercampakkan ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi dan terjadi baginya. Apa yang kita katakan itu akan terjadi, saudara. Firman Tuhan berkata, setiap firmanku, setiap perkataanku
pasti terjadi. Nggak terjadi. Dan firman-Ku akan digenapi. Setiap janji-janjiku akan digenapi kepada orang yang percaya dan yang mengasihi aku. Amin. Jadi bukan Tuhan membela firman-Nya. Bukan. Tuhan tidak mendengarkan orang berdosa. Kalau kita berdosa kita masih banyak mengklaim firman Tuhan ya. Dengar ya. Kita hidupnya berdosa. Gak pernah mesbah doa. Gak pernah mesbah doa dosa loh saudara. Jadi kita gak dosa. Engkau sudah tidak bertanya kepada aku. Engkau sudah membelakangi aku, kata firman Tuhan. Engkau menyakiti hatiku, kata Tuhan. Kita gak mesbah doa dosa saudara. Menyakiti hati Tuhan. Ketika kita apalagi disertai banyak bohong, banyak nipu, selingkuh, ya, gak setia sama pasangan, lalu mengklaim firman Tuhan, ya. Mazmur 91 diklaim orang yang duduk dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Lalu janganlah kamu takut dalam penyakit sampar menular yang berjalan di rembang tengah hari dan di kegelapan malam, sebab semuanya itu tidak akan menimpa kepadamu. Iya kan? Kita klaim, tidak akan terjadi, saudara. Kalau kita hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi kalau kita hidupnya berkenan di hadapan Allah, hidup di dalam kebenaran Allah, maka firman Tuhan berkata, apa yang kau katakan itu akan terjadi dan terjadi bagimu. Amin. Saya membuktikan, saya nggak ke rumah sakit, saya nggak minum obat. Jangan saya juga nggak keliangan, saya juga kadang keliangan, saudara. Makan itu apa namanya? Cendol duren kemarin sama Ibu Yuni, gede segini. Habis itu keliangan juga, saudara. Wah, gue goyang. Wah, bulan naikin parahnya. Iya kan? Kerongkongan langsung kering. Minta maaf, ke toilet, buang air kecil terus. Wah, ini kayak keliangan, wah gue jatuh nih kayak. Aduh, tapi saya katakan terima kasih, aku sehat. Orang percaya punya kuasa menahan kekuatan musuh. Dan harus sehat, kuat. Oke, saudara. Saya ke lapangan basket, gue main basket. Gue keliangan nih, saudara naik. Saya main basket, saudara. Ada anak SMA, anak umur 20 tahun. Saya sama Ibu Yuni, satu orang di sana saya cabut. Kita 3-3, nggak pernah kalah. Saya playmakernya bagus. Saya atur, saya hook, saya shoot. Menang terus, main 5 kali menang terus. Amin. Jadi olahraga juga. Nah, saudara, mari saudara, kita berani mempercayai firman-Nya. Saudara rugi kalau nggak mempercayai firman-Nya. Saudara rugi. Tapi lagunya kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Amin. Saatnya kita berani mempercayai firman. Percaya, saudara, saya itu cuma satu, saudara. Berani mempercayai firman Tuhan 100%. Gak pakai 90%. Amin. Saya cuma itu aja. Kekuatan saya itu. Berani mempercayai firman. Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang menyakiti kamu, bukankah orang itu menyakiti aku lebih dulu? Yesus bilang gitu ya. Terus, berani gak kamu tanggung penyakitnya? Katakan. Janganlah kamu mengasihi dengan kasih perkataan. Janganlah mengasihi dengan perkataan, kata firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dengan kasih munafik. Betul gak? Kasih munafik, firman Tuhan tulis. Kalau yang suka baca firman Tuhan pasti tahu. Kasih yang munafik itu ditulis di Alkitab. Kasih dengan perkataan, cuma ngomongnya doang.
Ini nggak mengalami mujizat, nggak mengalami perkara-perkara yang hebat. Apa yang kamu katakan itu akan terjadi dan terjadi bagimu, nggak akan terjadi. Kurang tepat kalau kita bilang kita berkhotbah Tuhan membela firman-Nya. Ada 3 pendeta di YouTube saya lihat, pendeta terkenal. Iblis, Lucifer, setelah dia memberontak kepada Allah, dia dicampakkan ke bumi. Dia masih melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang hebat, melakukan kuasa-kuasa mujizat. Jadi seorang hamba Tuhan, dengar nih, walaupun jatuh dalam dosa, masih bisa melakukan mujizat. Sedangkan firman Tuhan berkata, Tuhan tidak mendengarkan orang yang hidupnya jahat. Aku mendengarkan seruan mereka yang berseru meminta tolong. Mataku tertuju kepada orang benar, telingaku mendengarkan seruan mereka. Amin. Tuhan tidak mendengarkan orang jahat. Tuhan tidak mendengarkan orang durhaka. Tuhan mendengarkan orang yang hidupnya benar. Bagaimana kalau hidupnya udah gak benar, udah berbuat dosa, masih melakukan mujizat? Saudara, Roh Kudus ini bait Allah. Cuma ada 2, Roh Kudus yang tinggal di bait Allah ini atau iblis. Cuma 2. Gak mungkin Roh Kudus di dalam bait Allah ini mau berbagi kekuasaan. Gak mungkin Roh Kudus itu mau join, tinggal bersama-sama dengan roh perjinan di sini. Roh sombong, roh iri hati. Gak mungkin saudara. Gak mungkin. Ujilah setiap roh, dari buahnya lah kamu dapat melihat. Jadi kalau kita udah berzina, saya berbuat dosa, maka Roh Kudus itu akan keluar saudara dengan sendirinya. Persamaan apakah terang dan gelap? Gak bisa bersatu saudara, gak bisa. Jadi hati-hati dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang nyeleneh. Kebenarannya sendiri, hikmatnya sendiri yang disampaikan. Saya dari dijadwal sama, dikasih WA sama siapa ya untuk khotbah hari ini. Saya puasa saudara. Saya menghargai Tuhan. Puasa 3 hari, bayar harganya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman apa ya Tuhan? Malam menyembah, Ibu Yuni menyembah berdua, Ibu Yuni tidur, saya menyembah lagi. Tanya Tuhan apa ya? Buka Alkitab, bikin kopi tengah malam. Banyak saudara, terlalu banyak firman Tuhan taruh di hati, di mulut, lidah, bibir dan pikiran saya. Banyak, tapi bilang yang mana Tuhan, yang mana Tuhan. Sampai tadi malam, sampai pagi ini saudara, Tuhan belum kasih tahu berbicara yang mana. Saya mojok ke sana, saya jalan Tuhan. Temanya apa Tuhan ya? Temanya apa Tuhan? Baru dikasih tahu, berani mempercayai firman-Nya. Temanya itu saudara. Firman-Nya baru duduk di sini. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup. Dia mengasihi saudara. Saya sering bilang kalau saudara sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, berani mempercayai firman-Nya 100%, lakukanlah yang baik, jangan melakukan yang jahat. Kalau Tuhan tidak pulihkan saudara, kalau saudara Tuhan tidak menata masa depan saudara, saya gantikan saudara di neraka. Nanti saya bilang begini, dikritik lagi, mencuri kemuliaan Allah. Saya berkata seperti ini karena saya mempercayai firman Tuhan 100%. Aku Allah yang setia. Aku bukan Allah yang berdusta. Janjiku seperti fajar yang tak pernah terlambat bersinar.
Karena firman Tuhan itu saudara, saya berani menggantikan saudara di neraka. Kalau saudara berbalik kepada Tuhan, saudara bertobat sungguh-sungguh, dan Tuhan tidak memperhatikan saudara, Tuhan tidak memulihkan saudara, saya gantikan saudara di neraka. Saya sudah memutuskan saudara, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Saya 3 bulan seluruh Papua saya kunjungi. Saya naik kapal perintis 2 hari 2 malam. Tidur di dek pakai tikar. Di siang hari kena sinar matahari kepanasan. Muka saya tutupin pakai kaos. Di malam hari kedinginan, air angin laut. Di sebelah saya ada kambing, ada ayam. Yang suka naik kapal, Ibu Ipa pasti tahu nih, yang orang-orang Indonesia Timur. Saya menderita saudara. Saya menderita. Tapi semua aku pergi untuk menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Aku gak cari uang, tapi aku harus bekerja. Aku sudah terlanjur punya istri dan anak. Aku harus bekerja. Dan pekerjaan itu aku lakukan, aku manfaatkan supaya aku bisa melayani Tuhan semesta alam. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jangankan mati nanti 30 tahun saudara. Saya sering berkhotbah, besok saya mati, aku berterima kasih, aku mengucap syukur, sebab firman Tuhan berkata, kamu berhenti istirahat dari segala penderitaan. Amin. Ayo kembali kepada Tuhan, saudara. Kembali kepada Tuhan. Hargai Dia, hormati Dia, sembah Dia. Sembah Dia, sembah. Sembah, cari hadiratnya saudara. Pakai YouTube, setel lagu, nyanyi ikut nyanyi. Sejam, paksa sejam. Paksa masuk sejam. Gak bisa ya setengah jam. Mau ada hadirat Tuhan, mau enggak, menyembah saudara, menyembah. Baca Alkitab. Harus baca Alkitab. Lihat Tuhanmu yang perkasa, yang besar itu akan memulihkan keadaanmu. Kita dihidup di akhir zaman saudara. Firman Tuhan semua digenapi. Nanti ada satu komunitas dunia yang menguasai dunia. Nanti kita tidak bisa jual beli saudara. Nanti ada antikris saudara. Ada kesesakan penderitaan yang belum pernah terjadi saudara. Tapi dengan Dia akan membawa engkau terangkat, dan Dia akan bawa kita ke surga saudara. Dalam kesesakan, bangsa Israel ditawan oleh Babilonia, Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel ditawan di lantai. Seorang nabi, hidupnya benar, ditawan. Saudara lihat, Sadrak, Mesak, dan Abednego berdedikasi dan berani mempercayai Allah. Kalau bunyi seruling kecapi kembang gambus itu kamu tidak berlutut, maka kamu akan dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dia tidak mau berlutut. Dia tetap menyembah Tuhan semesta alam, Allah Israel, Yahweh, Yesus Kristus namanya. Saudara, dia dimasukkan dapur api yang menyala-nyala itu. Rambut kepalanya pun selembar tidak ada yang terbakar. Akhirnya oleh raja, dia dijadikan orang nomor 2 yang berkuasa. Daniel juga, kalau selama 40 hari ini semua orang tidak boleh menyembah selain menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Daniel tetap berdoa 1 hari 3 kali. Dimasukkan ke gua singa. Sekarang siapa sini saya masukin di gua singa di Ragunan? Coba. Daniel dimasukin ke gua singa yang lapar. Saudara, singanya cuma duduk, males, ngantuk. Allah sanggup melindungi kita, saudara.
Amin. Nabi Elia pakai baju bulu unta sederhana, gak motivasi apa-apa. Kita harus tiru. Menjadi abdi Allah itu hati. Allah melihat hati, saudara. Gak jangan ikut-ikut lihat yang lain-lain. Kita ini lebih mulia. Dia, saudara, sakit. Oh, kata dokter gak bisa sembuh. I don't believe it. Kenapa saya gak minum obat? Saya gak ke rumah sakit. Saya berani mempercayai firman. Amin. Berikan pujian buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ada yang mau didoakan, saudara? Yang mau pemulihan dengan Tuhan hari ini, pagi ini, jangan kehilangan momen. Kesempatan itu hanya satu kali datang. Yang mau didoakan, saya undang maju di depan. Saya minta worship leader pemain musik, kita naikkan lagu itu, Ibu Ipa. Oh, haleluya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Suami istri bergandengan tangan. Lakukan dengan mesra ya saudara ya, lagu ini dengan tulus sungguh. Lebih lembut saudara, lebih kuat, lebih lembut. Fokuskan hatimu sembah Dia. Everything to me.
tidak berkenan di hadapan Tuhan, singkirkanlah itu. Dalam nama Yesus, I bless you. In the name of Jesus, Roh Kudus, barulah hatinya, barulah hatinya, bahagia hatinya, The Holy Spirit, bahagia hatinya istrinya Bobby Tuhan. Haleluya, haleluya, pulihkan segala sesuatu dalam nama Yesus. Aku katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, persembahkan seluruh hidupmu, baharuilah hubunganmu. I bless you, the Holy Spirit. Tidak ada yang mustahil. Engkau bisa pulihkan cara berpikirnya, hati. Tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, pikiranmu, hatimu dibarui oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Oh, berkati hidupnya. Tuhan saja barulah hatinya pikiran. Dalam nama Yesus, I believe. Baharui hatinya pasti, baharui hatinya pasti, baharui Tuhan. Balurkan luka hati dalam nama Yesus. Biarlah kiranya dan menjaga sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. I said in the name of Jesus, hari ini Roh Kudus memulihkan hati dan pikirannya. Roh Kudus pulihkan, Roh Kudus baharui. Ada kesukaan mencari hadirat Tuhan, ada kesukaan menikmati firman Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kutuk, semua dosa, semua hal-hal yang
perintahkan Tuhan sekarang. Oh, oh. In the name of Jesus, the Holy Spirit, touch. Yes, touch. The Holy Spirit, touch. Hallelujah. Kembali Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar dan kami sudah terima. Kami sangat percaya firman Tuhan pasti terjadi dan dikenapi, tidak kembali dengan sia-sia. Kami sangat percaya Tuhan, pemulihan akan terjadi. Kami percaya Bapa. Sekarang saatnya kami untuk menerima berkat yang datangnya dari Engkau. Arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus. Buka tangan-Mu menengadah ke langit. Diberkatilah orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah, dipulihkan dalam nama Yesus. Tidak ada kecelakaan, tidak ada mati muda, tidak ada kebangkrutan, tidak ada sakit penyakit yang menjamah. Dalam nama Yesus, tidak ada kekurangan dalam hidupmu, tidak ada kekurangan dalam nama Yesus. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua menyongsong di awal ke tempat yang maha tinggi di surga, kekal selama-lamanya. Yang sudah percaya kepada firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk, berikan pujian buat Tuhan Yesus. Terima kasih saudaraku terkasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Pastor Bobby yang sudah menyampaikan kepada kita Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita berdoa yuk untuk kita doa makan, untuk kita bisa menikmati. Yuk kita satu hati kita. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Ibadah pertama sudah berjalan, Tuhan sudah selesai Tuhan, dan kami akan mau beribadah di ibadah kedua dan ibadah ketiga Tuhan. Tuhan, urapi kami semuanya, penuhi kami semuanya, dan kami percaya hadirat Tuhan tetap di tempat ini melawat kami Tuhan Yesus. Pribadi lepas pribadi. Bapak, kuduskan makanan, sucikan makanan ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah menyediakan, yang sudah membuatkannya Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Dan kami percaya ketika kami menikmati Tuhan, Kau berikan kekuatan yang baru, selalu baru. Dan kami percaya Tuhan, kami tetap sehat bersama dengan Kau. Dan kami percaya pegang firman Tuhan selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami menikmati makanan ini dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan menikmati makanan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.
Wah, telat ya.